Di depan teman-teman semua ada 4 orang narasumber yang hari Minggu ya tetap semangat memberikan pencerahan. Ada Mas dari ujung, Mas Ari Putra, CEO Total Politik ya. Forum diskusi yang ditonton seluruh petinggi negeri hari ini. Jadi ini bukan cuma forum diskusi tapi produsen isu sebetulnya. Ya, selamat datang Mas Ari. Ada Sekjen Projo yang hari ini barangkali sedang membantu ketua umumnya untuk membereskan BTS, Mas Handoko. Ada Sekjen tapi lagi pakai baju hitam ya, nggak baju hijau, Partai Persatuan Pembangunan, Gus Arwani Tomafi. Dan satu lagi ada Mas Dian Sofa dari LSI. Diskusi kita pada sore hari ini akan membahas tentang, kami dikasih tema otak-atik koalisi menunggu putusan MK dan peluang Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah sebelumnya abang-abang semua, ini barangkali saya jelaskan pola diskusinya. Kami ingin interaktif. Jadi bukan semacam presentasi satu orang 30 menit, satu orang 10 menit, tapi kami melontarkan pertanyaan dan narasumber menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, maka ini silahkan mikrofonnya. Saya ingin mulai dari yang paling dekat dengan kekuasaan dulu nih. Ya, di sini hadir bersama kita Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Ya, dekat semua ya. Dia ada pula jauh di mata dekat di hati kan. Nah ada Sekjen P3 Gus Arwani Tomafi. Ini saya Gus Arwani Sekjen P3, sebelumnya ada Mas Arsul Sani ya. Kita ingat agak beda coraknya. Mas Arsul Sani kita agak sering lihat komentarnya di media. Nah, Gus Arwani mungkin polanya sedikit silent manuvernya. Tapi kita ini sebagai warga, sebagai masyarakat agak takut dengan manuver yang silent. Jangan-jangan tiba-tiba cawapres juga nanti nih. Mas Arwani, kira-kira apa yang sedang terjadi nih? Kita melihat ada deklarasi Amin, Anies Muhaimin, ada pergerakan-pergerakan koalisi yang ternyata sampai hari ini masih dinamis. Dari yang paling mungkin bisa berkomunikasi dengan para penguasa, kami mohon diceritakan apa yang terjadi. Silakan Jan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang kembali ke sini. 5 tahun yang lalu saya ke sini ya. Yang di sana ya, di Cikini ya. Cikini ya. Mas Ari, Mas Handoko, Mas Ardian dan Pak Lutfi, teman-teman yang berbahagia media. Biasa saja yang terjadi, nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Proses-proses kerjasama politik, koalisi masing-masing partai politik terus ya terjadi, terus berlangsung. Terutama sekali tentu proses pengusungan ya pasangan capres cawapres kita ketahui ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar dan Mas Anies yang barusan mendeklarasikan kemarin. Masing-masing partai politik di dalam menjalin kerjasama itu kan memang punya target, punya tujuan, dan tidak mungkin selalu sama tujuannya. Tetapi pasti ada yang sama. Ya. Misalnya yang terjadi antara P3 dengan PDI Perjuangan ya, punya
satu komitmen kuat untuk melanjutkan ya program-program capaian-capaian pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin melalui ya sosok Capres Pak Ganjar Pranowo. Ya. Begitu juga di Pak Prabowo tentu juga ada kesamaannya. Tetapi biasanya masing-masing partai ada hal-hal yang berbeda ya, berbeda pandangan dan semuanya. Nah itu tergantung kepada bagaimana mengelola kerjasama politik itu. Bisa jadi ada kesalahan dalam pengelolaan, lalu tiba-tiba partai politik keluar dari koalisi kan gitu. Ya salah. Atau ya punya keinginan yang jauh lebih kuat ya. Atau punya pokoknya harus ini, pokoknya harus dapat cawapres, pokoknya harus dapat capres gitu. Jadi ada keinginan-keinginan kuat ya. Kalau kami sih di P3 tentu di dalam membangun koalisi kami juga punya prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama, para kiai di pesantren, di NU untuk bagaimana istiqomah, bagaimana misalnya bicara baik-baik, bagaimana kita menyampaikan sikap kita atau ada hal yang baru dan lain sebagainya di dalam kerjasama, di dalam kita bersyarikat, berkumpul itu. Jadi tidak lalu tiba-tiba langsung keluar dan sebagainya. Saya kira ada mekanisme, ada etika, ada fatsun dan sebagainya yang memang harus kita jaga bersama. Saya kira proses itu tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak yang mengagetkan, kecuali memang sekarang ini sangatlah cair di dalam partai politik memutuskan sesuatu gitu. Bisa jadi cair itu dimaknai kemandirian yang sangat gitu loh. Bisa sewaktu-waktu juga keluar kalau tidak tercapai keinginannya, ada ketersinggungan, ada misalnya saya kok tiba-tiba nggak diajak ngomong kan gitu, lalu terus ngajak putus dan sebagainya kan. Itu aja saya kira nggak ada yang dinamis tadi ya. Ini karena mikrofonnya sudah hijau. P3 sendiri Gus Arwani. Oke, masuk ke tema peluang Gibran jadi cawapres. Kalau jadi cawapresnya Anies kan dia sudah tunangan. Gus, Anies sudah punya calon yang dikhitbah. Nah, masih mungkin nggak misalnya karena P3 adalah kawan koalisinya PDIP, mungkin nggak Gibran jadi cawapresnya Ganjar. Betapapun P3 punya Sandiaga Uno yang menurut Pak SBY konon juga tetap melakukan operasi politik untuk membantu koalisi baru. Silakan Gus. Ya, pertama ini tergantung pada keputusan MK seperti apa kan? Belum kan? Belum ya. Saya kira sudah tahu bocorannya. Jadi belum. Jadi tergantung pada keputusan MK. Keputusan MK itu kan juga bukan untuk personal, bukan untuk seseorang. Jadi begitu itu keluar saya kira juga teman-teman kalangan muda juga punya peluang, punya potensi yang kurang lebih sama untuk bisa mengikuti kontestasi sebagai capres-cawapres. Yang di atas 35 ya? Yang di atas 35 kan gitu ya. Jadi semuanya saya kira bukan personal menunjuk pada wah ini berarti hanya ini enggak semuanya. Nah kita tahu sosok anak muda yang selama ini disebut ya sering diberitakan itu ya, salah satunya ya tadi yang disampaikan Mas Wali Kota Solo ya, kita juga belum pernah ketemu ya, saya juga belum pernah ketemu. Jangan-jangan Mas Gibrannya juga enggak berharap atau belum mau untuk
terjun ke dunia politik tingkat nasional sekelas Pilpres gitu loh. Terus juga Mas Gibran juga punya keluarga, punya Pak Jokowi. Ya, jangan-jangan juga Pak Jokowi juga merasa ya, saya kira ada sosok ataupun juga kader baik itu di PDI Perjuangan, partai di mana Pak Jokowi berada, ataupun juga mungkin sosok yang sekarang ini mungkin sudah dekat dengan beliau, yang saya kira sudah berproses dari sejak awal kan gitu loh. Jadi juga persoalannya harus dijawab dengan hal yang cukup kompleks gitu. Ya. Kita kan mau apa enggak dan sebagainya kan juga butuh cerita panjang itu. Oke Gus, makasih. Berarti kata kuncinya menunggu putusan MK, dan yang kedua belum ketemu. Ini karena ada yang sering ketemu Gibran, mohon bantuan Bang Ari. Gibran tuh mau nggak sih jadi cawapres? Jangan-jangan maunya jadi lurah gitu loh. Makasih, silakan Bang Ari. Ternyata itu fungsi gue diundang ke sini ya. Iya. Kapan ya terakhir ketemu tuh pas acara PDI di Semarang ya. Waktu itu Mas Gibran masuk ke Stadion Jatidiri. Terus lihat saya lagi berdiri di atas. Dia disuruh Pak Bambang Pacul duduk di sebelah Pak Bambang Pacul. Terus manggil-manggil, bang sini. Ah gila banget nih Pak Wali Kota, gue disuruh duduk di belakang Ganjar kan nggak mungkin gitu. Nah tapi yang terjadi dengan Gibran belakangan ini ya kalau saya lihat gitu. Memang di satu sisi PDI itu sadar betul bahwa Mas Gibran ini punya national magnitude ya. Jadi dia punya daya tarik nasional. Jadi drama-drama yang melibatkan Gibran itu pasti akan jadi perbincangan publik. Dan beberapa orang di PDI itu sangat menyadari itu kayaknya. Ya kan beberapa kali Pak Hasto meminta Mas Gibran mengklarifikasi ke Mas Gibran gitu soal saya awal perbincangan sama Mas Gibran itu kan soal dulu pas Pak Hasto Sekjen PDI bilang bahwa Mas Gibran jadi jurkam kan kalau nggak salah ya. Jadi juru kampanye, tapi setelah itu waktu kita interview Mas Gibran membantah, ya benar Mas. Enggak, saya enggak pernah terdaftar jadi jurkam kok, kata Mas Gibran. Habis itu terdaftar, habis itu Pak Hasto klarifikasi, kok bilang kayak begitu, kira-kira kayak gitu ya yang saya lihat gitu. Terus Mas Gibran jawab, itu videonya diedit. Terus saya WA Mas Gibran, Mas mana berani kita ngedit gitu. Tapi memang ada hubungan yang kita nyebutnya hubungan yang kopling gitu antara Mas Gibran dan PDI. Ketika mobil-mobil sekarang udah matic semua, mereka pasti pakai kopling gitu hubungannya. Jadi di satu sisi benar mengikuti apa yang PDI udah perintahkan gitu. Tapi di sisi yang lain hal-hal yang berkaitan dengan agenda-agenda politik Mas Gibran juga tetap berjalan. Saya paling tidak dalam bulan ini aja udah 2 kali diundang jadi host deklarasi relawan Gibran. Ini yang membahas Gibran yang ketiga nih acara yang saya datang nih bulan ini nih. Gitu. Jadi itu yang saya lihat ya, bahwa di satu sisi Mas Gibran punya ada agenda-agenda politik yang entah itu diintervensi Mas Gibran atau enggak gitu ya. Tapi itu berjalan terus. Ini acara ketiga yang saya hadiri nih setelah saya wawancara Mas Gibran. Dan di sisi yang lain juga sikapnya terhadap PDI juga dijalanin. Nah, buat orang-orang Sumatera kayak saya ini susah memahami itu sebenarnya. Kalau orang Sumatera kayak Opung Panda itu bilang, kau Ganjar apa bukan kau? Kan gitu. Yeah. Kalau kau Ganjar jangan kayak begitu. Misalnya kayak gitu ya. Tapi di dalam bahasa politik kekuasaan dalam kultur Jawa gitu ya. Bisa bilang saya Ganjar, tapi deklarasi Gibran, relawan Gibran muncul terus gitu. Bisa jalan kayak begitu. Bang Ari, itu panggung depan Bang Ari. Yang Bang Ari ceritain statement Gibran, kegiatan-kegiatannya Gibran.
yang Bang Ari makan sate taichan bareng itu dia ngomong apa? Ya ada lah beberapa ya. Itu kan kalau lu dengerin gue ngomong tadi itu secara implisit itu sebenarnya obrolan gue tuh ya. Yang gue sampein gitu. Secara implisit. Kalau eksplisit nanti rame lagi. Tapi intinya gini deh. Kalau kita lihat ya bahwa Mas Gibran ini kelihatan bahwa di satu sisi dia ditarik-tarik ke dalam pertarungan yang ada sekarang gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga dia mulai untuk menguji dirinya juga untuk dalam pertarungan ini gitu. Jadi di satu sisi dia merasa ditarik-tarik, tapi di sisi yang lain dia juga mau juga gitu ya. Kayaknya punya rasa untuk menguji dirinya gitu. Yang mungkin targetnya kalau nggak, kan gini ya, secara politik rasional aja. Kalau misalnya nggak jadi cawapres sekarang, paling nggak exposure nasionalnya udah makin gede. Yang mana itu bisa dikonversi ke pilkada DKI atau pilkada Jawa Tengah. Jadi keterlibatan Mas Gibran dalam diskursus pemilu 2024 ini itu tidak ada ruginya gitu. Jadi itu yang saya tangkap dari omongan Mas Gibran gitu ya. Ya walaupun makasih, Bang Ari. Siap. dia merasa sok-sok ngeluh juga, ngeluh gitu kan. Ya kan beberapa kali dia, dan ada beberapa ternyata yang kita tahu ya hubungan Mas Gibran sama PDI ini. Yang lu tahu berapa kali Mas Gibran ditegur atau dipanggil? Saya nggak dekat, Bang Ari. Enggak, di PDI. PDI pernah lihat nggak berita-beritanya? Ya, satu kali dipanggil. Satu kali dipanggil Ya. kan. Ternyata sebenarnya Mas Gibran cerita udah berkali-kali dia ditegur ternyata. Tapi saya nggak mau nyebut angka persisnya nih, tapi udah lebih dari sekali lah sebenarnya. Udah banyak teguran yang diberikan kepada Mas Gibran. Jadi saya melihat di dalam internal Pak Jokowi sendiri ya itu ada keterbelahan gitu. Ada yang memberikan ruang besar kepada Mas Gibran untuk bergerak terus, entah itu Mas Gibrannya jalanin sendiri atau enggak gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang memang tegak lurus dengan pilihan PDI gitu. Jadi Pak Jokowi ini ternyata tidak bisa terkonsolidasi 100% ke Ganjar gitulah kira-kira yang saya baca gitu ya dari berbagai macam obrolan yang saya dapatkan gitu. Nah yang kedua, ini yang terbaru nih soal Caimin nih sebenarnya. Saya tuh agak ini ya, beberapa hari itu Gus sebelum deklarasi Caimin dan pas Demokrat udah buka ada rencana deklarasi ini. Itu kita cek ke semua elit politik nggak ada yang percaya gitu. Caimin ini beneran mau jadi cawapres gitu. Ya. Nah, nggak tahu nih apakah memang Caimin gimana sih sebenarnya saya mau nanya ke Gus Arwani gitu. Iya. Gimana sih elit politik ini melihat Caimin sebenarnya? Bang Ari jadi host lagi. Enggak, makanya. Bang Ari narasumber ini. Enggak, ini Kebiasaan hipotesis. di total politik. Ini Iya. Oke. Ini hipotesis saya ya. Ini gini. Kalau bagi partai politik, paling enggak Partai Demokrat sama Gerindra, Caimin Anies ini tragedi nih. Karena menyedihkan banget kan. Anies sudah lama bersama AHY ternyata pisah. Bagi Gerindra, Gerindra udah setahun bersama Caimin ternyata pisah. Tapi bagi publik ini tragedi. Ternyata elit ini sama-sama terus tiap hari dia nggak tahu Caimin seingin itu jadi cawapres gitu sehingga mau ke Anies gitu. Nah mungkin kita pengen tahu juga nih dari Mas Arwani gimana sih melihat sosok seorang Caimin, apakah langkahnya ke Anies tuh menjadi dihitung atau enggak gitu. Karena satu hari sebelum acara PAN saya bersama Caimin sampai tengah malam waktu itu. Dan ada beberapa hal yang mana waktu itu Caimin kira-kira ngasih tanda-tanda itu tapi enggak terlalu eksplisit gitu. Oke, makasih Bang Ari. Ternyata pesannya saya selain temannya Gibran, temannya Caimin juga. Oke, sebelum soal Caimin. Tadi ada kata kunci dari Sekjen ya soal menunggu keputusan MK.
Mungkin bro, tunggu dulu. Mungkin Yang paling takut sama sekjen tuh Caimin loh. Oh, Caimin? Iya, masalah terus sama sekjennya kan. Siap. Enggak, saya ke Sekjen Projo dulu. Kata Sekjen P3 tadi mungkin Anda tahu bocorannya. Saya nggak tahu bocorannya. Saya kira Projo tahu bocorannya. MK gimana, Mas Handoko? Nggak tahu lah. Oke, terima kasih. Kalau bocoran ya jangan ditanya lah. Itu nanti kita lihat saja. Tapi saya mau mulai bicara dengan judul kegiatan kali ini ya. Topiknya ya otak-atik koalisi. Kemudian putusan MK. Ada 3 kata kunci yang saya mau ini. 1, otak-atik koalisi. Ada putusan MK. Ada Gibran. Ya. Peristiwa-peristiwa soal otak-atik koalisi ini kita kemudian sebagai rakyat ini saya pikir mendapatkan pelajaran yang cukup bagus ini, bahwa kita sedang menghadapi sebuah persamaan. Kalau matematika itu ada persamaan ya, ada persamaan ya, yang dengan beberapa fungsi, dengan beberapa variabel. Cuman biasanya kalau kita belajar matematika, di persamaan itu ada konstantanya, ya kan? Masalahnya sekarang semua ini adalah variabel. 9 partai, sekian capres cawapres, semuanya variabel yang bergerak bebas, ya kan? Ya kan? Bebas. Ya buktinya ini kita sudah punya contoh soal koalisi kan ini ya. Oke, kita kemarin yang paling awal itu koalisi Indonesia Bersatu, ya kan? Ada Golkar, ada PAN, ada P3, ya kan? Kemudian berikutnya ternyata P3 bergabung dengan PDI Perjuangan, kan begitu? Sehingga koalisi Indonesia Bersatu ini menjadi tidak jelas dalam beberapa waktu. Di sisi lain Gerindra berkoalisi dengan PKB dengan namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, ya kan? Kemudian ada Nasdem, Demokrat dan PKS dengan koalisi Perubahan dan Perbaikan, gitu kan? Dan hari ini kita melihat ketiga-tiganya sekarang bubar semua. Ya kan, KIB-nya sudah bubar gitu kan. P3 bersama PDI Perjuangan. Golkar sama PAN bergabung dengan Gerindra dan PKB. Yang kemudian PKB juga keluar, ya kan. Kemudian di koalisi Perubahan dan Perbaikan ini juga ternyata sekarang juga bubar juga. Nasdemnya sama PKB, kemudian belum tahu ini mau kemana ini Demokrat sama PKS. Nah, ujungnya gimana kira-kira? Ujungnya bagaimana gitu kan? Ini tanya Pak Sekjen P3 nanti yang gitu. Nah, artinya ini sebuah pelajaran. Bisa jadi kan misalnya bukan Demokrat sama PKS misalnya. Ini kan kurang ini. Gua ajak P3 aja lah misalnya gitu. Masih bisa berubah semua. Koalisi baru. Iya, masih bisa berubah semua sampai nanti waktunya habis. Iya kan? Maka benar-benar nanti ini memang last minute yang akan menentukan. Maka yang saya maksud pelajaran tadi buat rakyat, ya akhirnya rakyat ngelihat ini lucu-lucuan gitu kan. Ya kan, apa yang terjadi kemarin dengan Caimin dengan Anies Baswedan misalnya, kan sesuatu yang mengagetkan, tetapi rakyat sudah bisa menerima itu dengan lebih lapang dada, tidak terlalu serius itu. Maka ini yang saya pikir sebuah pelajaran bahwa memang politik seperti itu sehingga bagi kami Projo ya inilah kami berkali-kali dikasih tahu sama Pak Jokowi, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Pak Jokowi selalu bilang koalisi belum beres ini, bentuknya belum jelas, kan gitu. Pak Jokowi yang bikin belum beres atau
Enggak tahu, nanti tanya Pak Jokowi. Ya kan, ini soal koalisi. Maka siap. kita belum bisa bilang bahwa nanti pasangan capres cawapresnya ini sama ini, koalisinya ini sama ini. Belum bisa, semuanya Mas. Ya bisa jadi karena masih ada 2 bulan ke depan. Ya kan, akan ada dinamika apa lagi? Itu akan selesai ketika didaftarkan di KPU dan itu masih 25 November ya. Kalau masih gitu, lama. Kalau gitu simulasinya kita coba tanya pengamat. Itu ada tweet dari Burhanuddin Muhtadi, ada 3 misteri di dunia. Yang pertama adalah jodoh, yang kedua maut, yang ketiga Caimin. Saya kira Mas Ardian sudah 2 kali pengamat terkecoh. Pertama 2019, tiba-tiba terpilih Kiai Ma'ruf Amin. Yang kedua hari ini ya. Caimin bilang Ganjar aja lah, ternyata sama Anies. Ini pengamat ngapain aja sih Mas? Nah dan saya kira kalau ini sudah terjadi simulasi ke depannya seperti apa? Karena tadi beliau seperti Pak Jokowi, ya masih abu-abu, masih belum selesai. Simulasi dari kawan-kawan pengamat seperti apa? Iya, terima kasih. Pertama memang kalau saya lihat kita harus agak lebih tinggi helikopter view untuk melihat otak-atik koalisi ini ya. Karena kalau diamati minimal sebenarnya ada 2 hal yang berperan. Pertama adalah keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Tentu juga kita harus menghitung faktor ini ya. Sehingga nanti ini pun akan menentukan bentuk koalisi yang akan terjadi. Jadi apapun nanti saya meyakini bahwa Pak Jokowi akan berperan di sini. Sehingga nanti apakah itu masuk Gibran atau yang lain, tentu juga hal yang lain. Karena sejauh ini masyarakat merasa bahwa pemerintahan Jokowi juga dalam rel yang benar. Sehingga approval ratingnya itu berada di angka 80%. Dan agak jarang sebenarnya pemerintahan level nasional menyentuh angka 80%. Ini berarti dalam track yang benar. Dan yang kedua, ini juga tentu menjadi bukan PR, tetapi menjadi tantangan Pak Jokowi sendiri, bagaimana legasi dia itu bisa berlanjut atau tidak. Tentu ketika dia menunjuk atau misalnya berharap terhadap calon-calon yang ada, tentu dia juga mempertimbangkan kira-kira siapa yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dia lakukan. IKN lah dan sebagainya. Sehingga dalam konteks itu, satu, kita melihat otak-atik capres ini. Faktor yang kedua yang menurut saya juga penting untuk kita pahami adalah kepentingan dari partai-partai yang ada. Ini juga bisa menjawab mengapa misalnya berapa hari kemarin Caimin pada akhirnya melabuhkan diri terhadap Anies Baswedan, terhadap koalisi dengan Nasdem. Karena kepentingan dari partai-partai politik yang ada ini kan memenangkan juga pemilu ya. Kalaupun tidak memenangkan pemilu, minimal suara dia itu naik tergerek dengan adanya capres maupun juga cawapres yang ada. Sehingga dengan konteks ini kita bisa memahami bahwa ketika misalnya Caimin, tadi disebut lagi Caimin, agak susah dalam artian bergabung misalnya dengan Prabowo dijadikan sebagai wakil, karena proses kan udah agak panjang nih. Sehingga ketika ada peluang yang lain, dia segera menyambut itu. Karena bisa jadi peluang itu juga nggak terjadi 2-3 kali, hanya terjadi sekali. Dan itu memerlukan ketajaman politik lagi ya. Dia ambil itu sebagai sebuah resiko yang pada akhirnya apakah ini tercatat sebagai sebuah strategi yang jenius atau malah sebenarnya ini menjadi cemoohan pada nantinya ya. Tentu Mahkamah Waktu yang akan membuktikan itu ya. Sehingga dalam konteks ini kita juga bisa melihat apakah nanti P3 misalnya ada Gus ini tetap bersikukuh dengan Pak Ganjar yang sebagaimana sekarang, atau bisa jadi berkoalisi juga atau misalnya bergabung juga dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Karena kepentingannya satu, bahwa perhelatan capres ini, pilpres ini jangan sampai partai-partai ini kehilangan panggung. Sehingga ketika misalnya nanti Pak Ganjar tidak menjadikan Pak Sandi misalnya, tentu ini juga menjadi sebuah kehilangan momentum yang luar biasa untuk menaikkan suara P3. Nanti mungkin akan dihitung apakah dengan bergabung dengan misalnya
Demokrat ataupun misalnya dengan PKS itu memungkinkan suara partai ini tergerek atau tidak, itu tentu menjadi pertanyaan nanti ya. Tetapi itu saya yakin akan menjadi pembahasan. Apakah lebih menguntungkan di A atau di B? Karena Pilpres dan Pileg ini dilakukan secara bersamaan. Ini pun juga apalagi misalnya ketika bergabung dengan P3 tentu kan ada posisi capres-cawapres ya. Karena di dua partai ini pun tidak ada calon yang menonjol dalam artian menjadi capresnya ya. Pak AHY misalnya Demokrat ataupun misalnya dari PKS sendiri kan tidak ada nama yang mencuat ya. Sehingga bisa jadi ini kesempatan buat P3 untuk mensorongkan Sandi menjadi capres misalnya. Sehingga terbentuk nanti ada 4 koalisi yang ini sebenarnya menjadi tantangan yang luar biasa. Dan perlu dicatat bahwa survei ini masuk ke survei sekarang, ini kan sekarang yang bertarung ini ada 3 poros ya. Ada porosnya Pak Prabowo, kemudian ada porosnya Pak Ganjar, terakhir ada porosnya Pak Anies. Dan kalau misalnya kita lihat data per Agustus kemarin, berarti sebulan yang lalu, kita sekarang juga lagi melakukan survei tapi belum keluar hasilnya. Ini kan memang Pak Prabowo itu paling tinggi di angka 36%. Di urutan kedua itu ada Pak Ganjar 35%. Kemudian ketiga ada Pak Anies di angka 20%-an. Kalau misalnya kita lihat data ini potensial akan berlangsung dalam 2 putaran. Sehingga dalam konteks itu manuver-manuver yang tadi terjadi itu mungkin sangat terbuka, termasuk juga P3 sendiri sebenarnya. Ketika dia perlu tambahan energi untuk mendorong partai ini supaya juga bisa di papan tengah atau di papan atas ya, karena sebagai partai yang sudah lama bahkan ya paling lama juga bersama Golkar dan PDIP, tentu sebenarnya ada harapan juga untuk bisa berkontestasi di papan atas maupun papan tengah ya. Pengen naik juga balihonya ya. Lebih kepada kepentingan, kepentingan bahwa partai ini harus survive dan sebagainya. Ini pun sebenarnya yang dilakukan oleh Caimin sebenarnya, karena dia berhitung bahwa nanti di putaran kedua, toh juga masih bisa gabung kok. Sama juga sebenarnya untuk partai-partai yang lain, toh nanti di putaran kedua ada negosiasi ulang. Dan berarti kita dan pilegnya itu tidak terulang lagi, hanya sekarang. Sehingga memang waktunya sekarang. Jadi sekarang take or leave. Gus Arwani, ini bagus sekali. Tapi lagi-lagi 2 pertanyaan berarti untuk P3 nih hari ini. Yang pertama soal suasana batin Caimin tadi ya. Apa Korea ini nggak memahami maunya Caimin sampai akhirnya beliau nyebrang ke koalisi yang nggak diramalkan lah oleh teman. Yang kedua P3 ini harus Sandi nggak sih Gus Arwani untuk jadi cawapresnya Ganjar? Kalau bukan Sandi, kira-kira P3 ada akrobat lagi apa gimana? Silakan. Iya, soal PKB itu kan urusan PKB ya. Jadi saya yang di P3 punya banyak urusan ya sendiri terkait dengan P3, terkait dengan hal-hal kebangsaan ya, termasuk juga bagaimana kami terus mengkonsolidasikan ya koalisi atau kerjasama politik kami dengan PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Perindo. Sama sekali tidak terpikir ya Partai A, Partai B, apalagi yang sudah ada di luar koalisi kami, mau menentukan sikap, milih tetap di koalisi tersebut atau tiba-tiba keluar atau mungkin malah bergabung dengan kami. Saya kira itu urusan mereka, ya urusan teman-teman semua. Kemandirian teman-teman juga kita harus hormati. Jadi kami melihat masuknya dua peristiwa memang yang kita lihat ya, yang selama ini tadi atau sejak tadi kita diskusikan ya. Yang pertama adalah keluarnya PKB dari KKIR atau PKB meninggalkan Gerindra dan Pak Prabowo, yang pertama. Yang kedua adalah Nasdem, Anies meninggalkan Demokrat dan PKS, kira-kira gitu kan. 2 peristiwa besar kan itu. Dan dua-duanya adalah di luar koalisi kami. Sehingga kami memaknai itu proses biasa yang terjadi. Termasuk juga misalnya tadi menyinggung PKS Demokrat, saya masih melihat statement statement PKS juga masih ada di Anies ya. Iya betul. Kalau ada pertanyaan misalnya kenapa kemarin nggak hadir ya,
ada yang bilang ya untuk menjaga agar PKS-nya nggak kelihatan di Jawa Timur kan gitu loh. Kalau di hadapan kiai-kiai kan gimana kan gitu loh, apalagi kiai NU dengan PKS gitu. Jadi bisa jadi itu satu ini aja. Bisa batal baiatnya katanya. Ya. Terus yang kedua soal sikap P3 seperti apa? Nah, sekali lagi kami ini diajarkan oleh para kiai kami di pesantren, para ulama ya di NU, di basis-basis kami itu para masyayikh untuk istiqomah dengan komitmen, dengan keputusan Rapimnas 5 dan Rapimnas 6. Rapimnas 5 mengusung Pak Ganjar ya. Kita putuskan di Yogyakarta di minggu-minggu lebaran ya, dihadiri oleh para kiai, oleh para ulama, para tokoh semua, pengurus harian di sana kompak semuanya. Lalu yang kedua Rapimnas 6 memperjuangkan Bapak Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 untuk mendampingi Pak Ganjar sebagai cawapresnya. Nah, itu aja. Dan itu kita amanatkan kepada Pak Ketum untuk mengkomunikasikan itu kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati. Dan insya Allah besok jam 1 Pak Ketum juga bertemu dengan Ibu Megawati. Oke. Ya, apakah akan membahas hal itu? Ya. Masih tunggu. istiqomah. Tapi saya mau nanggepin dikit, Gus Sarawani boleh ya? Agak berat kayaknya kalau menurut saya tuh Sandi AHY itu agak berat lah. Karena kalau sekarang duetnya kan oke lah, nunggu opportunity di Mas Ganjar dan itu udah terjalin lama kan Gus ya. Udah berdiskusi kerjasama politiknya udah berjalan panjang. Kalau pindah itu agak berat. Bayangin aja. Nanti capresnya Bang Sandi itu ketua Bapilu, cawapresnya ketua umum. Ini kan aneh juga nih kan? Iya. Itu kalau Sandi AHY. Iya Sandi AHY. Kalau AHY Sandi. Ya kalau AHY Sandi agak kursinya mungkin. lebih banyak Demokrat loh. Agak mungkin. AHY Sandi lebih mungkin karena ketua umum memang ketua Bapilu. Kecuali Bang Sandi jadi ketua umum Gerindra P3 dulu. Ya kan? Saya nggak tahu ya dari mana tiba-tiba muncul otak-atik ya koalisi baru itu. Saya juga nggak tahu, tetapi jadi sama sekali nggak ada rapat pembahasan ya di DPP atau mungkin DPC, DPW itu nggak ada. Yang ada dalam pikiran kami adalah memperjuangkan kader kami Pak Sandi untuk bisa digandeng oleh Pak Ganjar. Itu aja. Iya. Jadi jawabannya masih konsisten berarti istiqomah ya karena pelajaran pesantren. Bukan masih tapi kita istiqomah. Iya. Jadi ya itu tadi karena nggak mungkin ketua Bapilu jadi capres, ketua umum jadi wapres itu kan agak susah ngebayanginnya. Kecuali Bang Sandi jadi ketua umum P3. Yang penting masih paten tetap Gus Sarwani. Ya kan paten kalau ketua umum P3 sama ketua umum Demokrat cocok lah. Ini kan sama kayak misalnya capresnya Bambang Pacul, wakilnya Pak Mardiono gitu misalnya kan. Bapilunya PDI kan sama cawapresnya dari ketua umum P3 gitu. Jadi gimana Gus? Bang Sandi jadi ketua umum P3 ini masih mungkin gak nih? Sekjennya jangan ganti. Kami ini solid ya, jadi jangan coba-coba ada kekuatan yang mengaduk-aduk soliditas P3. Kami tegas, siapapun yang keluar dari rel konstitusi Rapimnas 56, kita akan tindak tegas. Ya, siapapun. Termasuk CEO Total Politik ya? Enggak, kalau ini kan pengamat. Kan bukan KTA. Bang Sandi ini gimana peluangnya? Gus di P3 masih mungkin jadi ketua umum atau gimana? Saat ini bicaranya apakah Bang Sandi ya peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar, itu aja titik, tidak ada lagi, nggak ada. Dan itu nggak menarik, isu itu sangat tidak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemilu, fokusnya bagaimana para caleg itu kerja. Nggak ada yang tertarik dengan isu misalnya ayo kita ini
pindah bis, pindah trayek, pindah pesawat dan sebagainya. Nggak ada yang menang. Di P3 nggak laku itu. Oke, siap. Nggak laku. Oke, siap. Coba kalau misalnya kepentingan P3 demi kepentingan P3, andai kata misalnya Bang Sandi bisa maju, kemudian dengan harapan bisa menaikkan suara P3, tentu kan itu juga sebuah alternatif kalau Ya, buat saya. ya, Karena kalau misalnya kita bandingkan nih, kita lihat peta politik yang ada Bang ya, izin. Dengan posisi yang ada sekarang, itu kan hampir dipastikan lah ya, itu 2 putaran. Dan sekarang ini pertarungan itu kan memang ada di Jawa Timur. Apalagi dengan masuknya Bang Muhaimin ini ya. Ini lebih mengambil lagi suara pertarungan di basis Jawa Timur ini, harapannya ya. Nah, bayangkan ketika misalnya Sandi baik jadi 1 atau 02 ya, dengan AHY tentu ini juga bisa mengimbangi tanda kutip persaingan yang ada di Jawa Timur. Sehingga nanti pertarungan itu hanya di Jawa Barat Prabowo dengan di Jawa Tengah dengan Pak Ganjar. Jadi sebenarnya bisa juga alternatif ini diambil untuk mempersiapkan tahap keduanya ya. Sehingga harapannya misalnya tetap bahwa dia mendukung Ganjar dengan yang ada sekarang itu juga bisa terlampaui. Satu sisi bisa meredam suaranya Anies yang bisa naik di Jawa Timur karena ada P3 masuk nih dengan PKB dengan koalisinya itu ya, Demokrat maupun yang lain sebagainya. Di satu sisi ini juga berpeluang untuk menaikkan suara P3. Nah, itu tergantung. Oke. Ya, jadi kami tentu ketika menjalin koalisi kerjasama dengan PDI Perjuangan, kami harus saling percaya. Jadi kami juga percaya, ya PDI Perjuangan itu ya selama ini dalam proses kita menjalin kerjasama itu menerima dengan sangat baik. Ya, hubungan kami dengan PDI Perjuangan seperti yang disampaikan Bu Mega dalam pertemuan itu menunjukkan bahwa ada kepercayaan. Nah, Saudara tua tentu ya? kami juga harus sama kan, kami juga percaya. Kami percaya bahwa posisi P3 yang pertama ya mendukung Pak Ganjar ketika Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan dideklarasikan oleh Bu Mega. Itu ditambah dengan sejarah hubungan kami dengan PDI Perjuangan. Terus plus Pak Sandi sendiri yang saya kira juga punya survei ya magnet yang saya kira juga tidak bisa kita nafikan. Jadi kami percaya, apalagi kami ini adalah partai yang berasaskan Islam. Ya, PDI kekuatan nasionalis sangat penting untuk mengambil ceruk ya kelompok Islam. Apalagi tadi pertanyaannya di Jawa Timur. Kami sih merasa yakin sih Jawa Timur dengan basis ya teman-teman di PDI Perjuangan dan kelompok Islam itu juga sudah saya kira sudah bisa menjawab jika menggandeng P3. Jadi nggak ada dalam pikiran kami misalnya otak-atik untuk kesana kemari ini sudah masuk jalan tol PDI sama P3. Oke, siap. Jadi sudah jalan. Belum ada exitnya. Oke. Sebentar. Iya. Di luar sebentar. Ya, Di luar otak-atik cawapres saya ingin justru itu. jawab tambahkan sedikit. Nah, justru itu maksud saya itu tadi otak-atik ini kan ada faktor yang ada variabel baru yang belum masuk adalah misalnya MK meloloskan soal batas usia. Siap. Jadi kalau saya melihat sebetulnya bukan soal 40 atau 35. Ya, artinya dalam konstitusi kita kan tidak diatur itu soal usia. Dan kita sudah menyepakati bahwa siapapun yang sudah punya KTP, sudah punya atau sudah berumah tangga misalnya, itu kan mempunyai hak politik. Hak untuk dipilih dan dipilih. Iya. Maka bagi saya adalah karena prinsip dasar dari demokrasi itu adalah hak memilih dan dipilih. anti diskriminasi ya. Terserah kamu mau usia berapa, mau perempuan, mau laki-laki, ya kan, atau mau dari suku, dari agama apapun. Ketika memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, maka dia silahkan saja. Kalau kemudian ternyata kemudian rakyat menghendaki. Dan kita juga tidak, kan selama ini
Projo menghendaki nggak? Apa? Kalau kira-kira kalau sikap kawan-kawan di Projo lebih ke situ ya, bahwa demokrasi itu harus menghilangkan hambatan-hambatan diskriminatif seperti itu. Maka bagi saya ini sebuah hal yang menarik, bagi kami ini menarik untuk dibahas, dan juga tidak, siapa sih yang bisa kemudian mengukur kematangan, kedewasaan seseorang dengan dari batasan-batasan usia. Sejarah di Republik kita juga dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Dulu ketika kalau nggak salah Bung Sahrir jadi Perdana Menteri juga belum 40. Ya kan? Kiai Haji Wahid Hasyim jadi Menteri Agama umur 30 sekian. Begitu kan? Banyak sekali. Jadi contoh-contohnya banyak, termasuk juga di beberapa pemimpin-pemimpin dunia usianya juga Betul. muda, gitu kan. Ada Macron, ada yang dari. Spesifik misalnya Gibran. Ya. Misalnya putusan MK keluar. Orang sudah tahu bahwa salah satu anak muda yang potensial dapat panggung nasional adalah Gibran. Kira-kira yang paling potensial bersama siapa Gibran, Mas? Menurut Projo. Kalau itu akan membuka jalan bagi anak-anak muda ya. Ya mungkin pada konteks kali ini Gibran paling ini kan Gibran ya. Nah, yang jelas kan antara dua yang sudah ngomong ini. PDI sudah mengakui bahwa salah satu cawapresnya adalah Gibran yang ada di dalam list. Dan kita juga melihat sikap-sikap politik yang seperti diungkapkan oleh CEO-nya Total Politik tadi, formally ya kan, dia menjalankan perintah-perintah partai, tetapi gesturnya, kodenya segala macam banyak ke Pak Prabowo gitu. Maka bagi saya kalau nganalisa paling besar kemungkinan Gibran adalah ke Pak Prabowo. Kenapa begitu? Kalau dia ke Mas Ganjar, PDI semua. Jawa Tengah semua. Enggak menarik ini akhirnya. Gitu loh. Jadi ini kalkulasi politiknya seperti itu. Maka kalau memang Gibran kemudian masuk, kalau ditanya paling besar peluangnya kemana, saya berani jawab paling besar kemungkinannya Pak Prabowo. Siap. Bang Ari gimana? Nah, ini memang sebuah keputusan di MK ini akan mengubah konstelasi sih. Menurut saya nanti P3 ini bisa aja istiqomahnya ke Pak Jokowi lagi nih. Tegak lurus lagi. Iya, kalau Mas Gibran dicalonkan ketika MK sudah memutuskan dan dimungkinkan mencalonkan Mas Gibran. Tapi gini, saya sih nggak tahu ya, waktu bulan Juli, makanya saya cek tadi kapan saya ngobrol sama Mas Gibran agak panjang, itu bulan Juli yang lalu ternyata Mas Gibran bilang gini, kalau saya serius saya bikin tim Mas. Ini saya belum ada bikin tim katanya. Oh berarti belum serius mungkin. Tapi kalau kita lihat banyak deklarasinya hari ini kayaknya tim udah dibikin nih kayaknya. Iya. ada Bolone Mase, ada relasi relawan santri Gibran. Jadi waktu bulan Juli Mas Gibran bilang bahwa kalau saya serius saya bikin tim. Nah kalau sekarang udah banyak yang mengaku timnya Mas Gibran, nah ini kemungkinan Mas Gibran udah serius. Karena beliau yang bilang ke saya waktu itu, kalau saya serius saya bikin tim. Ini udah bikin belum? Nggak ada saya bikin tim. Oh, waktu itu memang belum ada deklarasi, belum ada baliho-baliho kayak yang kita lihat di NTB ya itu ya, di Lombok ya. Siap. Iya kan? Nah di tol Boyolali juga banyak. Nah jadi kalau ada pergerakan dan ada orang yang mengaku menjadi timnya Mas Gibran hari ini, ada indikasi bahwa Gibran ada indikasi bahwa Mas Gibran udah serius karena dia itu bahasanya beliau ke saya gitu. Peluang menangnya gimana? Ya. Prabowo Gibran. LSI. Terakhir kita pernah survei di bulan Agustus kemarin ya, bahkan sudah dengan pasangan nih. Jadi sebagaimana tadi Gus Arwani bilang bahwa kemungkinan besar misalnya Ganjar dengan Sandi tetap
Ganjar dengan Sandi. Jadi simulasinya ada 3 pasang. Pertama Ganjar dengan Sandi. Kemudian waktu itu masih kita pasangkan antara Anies dengan AHY. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bedah peta capres antara AHY dengan Caimin, ini sebenarnya juga nggak terlalu beda jauh ya. Sama-sama punya partai, sama-sama basisnya juga di Jawa Timur, sama-sama juga ya ketua umum partai dan sebagainya. Nah dari simulasi yang kita lakukan menarik karena untuk pasangannya Pak Prabowo kita ganti-ganti. Jadi Prabowo dengan Airlangga, Prabowo dengan Erick Thohir, Prabowo dengan Gibran, bahkan Prabowo dengan Muhaimin. Nah datanya menarik, mengapa? Karena ternyata setelah dipasang-pasangkan, ini beda antara ketika wakilnya ABCD tadi untuk Pak Prabowo, itu tidak ada perbedaan jauh. Jadi hampir-hampir mirip saja. Hampir-hampir mirip, berbeda sekian persen saja di margin of error. Tetapi ada catatannya pertama, memang ketika paling tinggi, ketika Pak Prabowo ini disandingkan dengan Erick Thohir. Dia paling tinggi tuh. Tetapi kalau misalnya kita lihat selisihnya yang paling tinggi dengan Pak Ganjar itu ketika berpasangan dengan siapa? Ternyata dengan bukan Erick Thohir, tetapi dengan Gibran. Jadi ketika paling tinggi dia dengan Erick Thohir, tapi selisih dengan Ganjar Sandi itu paling tinggi ketika dengan Gibran. Karena ya banyak hal lah untuk menjelaskan itu ya. Ini intinya apa? Pertama bahwa peluang Gibran untuk masuk itu juga terbuka. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks keberlanjutan pemerintahan dari Jokowi ini. Sehingga juga ada kepentingan untuk Pak Jokowi untuk menjaga bahwa ritme pembangunan ini itu juga sudah berjalan pada relnya, satu sisi. Di sisi lain ini juga tidak merubah koalisi yang lain ya. Jadi misalnya tadi disebut bahwa siapapun yang mengganggu P3 dan sebagainya berhadapan. Ini tentu ketika misalnya Gibran masuk terhadap Pak Prabowo ini juga menjadi masalah. Nggak menjadi masalah. Betul, udah cukup ya. Sehingga dengan konteks ini kita melihat bahwa peluangnya Mas Gibran tentu setelah melewati keputusan MK ya. Karena ada beberapa hal yang menarik. Pertama, ternyata secara popularitas itu Mas Gibran juga bisa mengimbangi bahkan paling tinggi di antara 3 cawapres unggulan juga untuk Pak Prabowo ini. Baik itu dibandingkan dengan Airlangga, Erick Thohir, kemudian juga Muhaimin, itu paling tinggi. Dan bukan hanya di nasional, ternyata juga di Jawa Tengah. Yang ini menjadi pertarungan nih, battleground untuk pertarungan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Bayangkan ketika Gibran masuk, ini tentu bukan hanya merusak ya, minimal dia bisa mengurangi yang ini menjadi keunggulannya Pak Ganjar. Sehingga ketika ini masuk tentu menjadi sebuah kerugian dalam tanda kutip untuk Pak Ganjar. Karena basisnya itu memang di Jawa Tengah. Bahkan kalau kita lihat survei itu keunggulan Pak Ganjar itu hampir 70% di Jawa Tengah. Nah kalau misalnya Mas Gibran masuk tentu ini akan bisa merubah kontestasi yang ada ya. Di Jawa Barat ini memang udah menjadi lumbungnya Pak Prabowo. Pilpres 2014, 2019 sudah membuktikan itu ya, itu 2. Kemudian yang ketiga, kenapa misalnya Mas Gibran juga unggul? Kalau kita lihat dari semua capres-cawapres yang ada, ini adalah satu-satunya wakil dari generasi milenial. Yang mana kalau misalnya kita gabung dengan generasi zilenial yang di atas 17 tahun atau sudah punya pilihan, itu sekarang posisinya mendekati 50%. Memang belum menjadi mayoritas, tapi pada saatnya akan menjadi mayoritas. Sehingga ketika ini datang tentu menjadi sebuah juga keuntungan ya, bahwa dia seakan-akan mewakili generasi yang ada nih. Sehingga kalau misalnya ini menjadi isu politik yang luar biasa di antara yang ada ini ya, jadi istilahnya menjadi blue ocean nih, yang lain-lain bertarung di tataran-tataran yang agak di atas milenial, dia masuk terhadap tataran milenial. Trennya sejauh ini kita bisa lihat dari angka kesukaan. Jadi memang kita bisa melihat orang itu tidak hanya dari popularitas ya. Orang mungkin banyak mengenal orang ini dan dari popularitas sudah teruji bahwa dia ternyata lebih tinggi daripada calon cawapres yang lain juga. Nah dari kesukaan ini juga menarik karena ternyata kesukaan Gibran dibandingkan dengan yang 3 tadi itu juga paling tinggi. Baik di nasional maupun juga di Jawa Tengah sebagai nanti battleground itu.
Dan yang ketiga, jangan lupa juga kekuatan dari approval rating yang sekarang ini diterima oleh Pak Jokowi ya. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan itu tentu menjadi sebuah potensi. Tapi lagi-lagi ini kita lihat sebagai sebuah potensi ya. Kalau misalnya tidak digerakkan, sama seperti misalnya sekarang Cak Imin masuk terhadap Bang Anies misalnya ya, berharap menggait pemilih-pemilih yang memang dekat dengan Islam tradisionalis misalnya. Tapi kan ini potensi. Nah ini juga sama, Mas Gibran juga kita melihat potensinya ada. Lagi-lagi balik lagi, apakah ini nanti bisa digarap dengan serius? Tadi kalau misalnya Bro Ari bilang, ya timnya udah ada apa belum? Ini kalau udah serius ada, belum menurut Bang Sofa sekarang? Kalau sekarang ini serius tidak serius, kalau saya lihat serius. Karena dua hal itu tadi. Pertama memang ada keinginan untuk keberlanjutan Pak Jokowi. Ada keberlanjutan. Karena seringkali yang harus dipahami adalah ada kepentingan besar yang memang seringkali kita mengalahkan kepentingan-kepentingan kecil itu. Dan mungkin ini bisa jadi panggilan sejarah buat Gibran sendiri untuk bisa turun sebenarnya. Terlepas dari umur dia dan sebagainya, tetapi masyarakat melihat, ya orang mempertanyakan udah cukup apa belum, tapi masyarakat melihat bahwa memang udah layak dan sebagainya. Gus Sarwani, tadi kata beliau kalau Prabowo dengan Gibran marginnya makin jauh dengan Ganjar Gus Sarwani. Koalisi lain bisa bubar. Iya. Tadi kan, P3 udah 2 kali bilang istiqomah. Ini yang ketiga kita tunggu. Kalau semua. Iya. Kalau ini. Iya. Dan kalau kita kan nggak bisa mewakili, nggak bisa ngambil peran dari lembaga survei. Kami juga tidak bisa mengambil jobnya pengamat, ya, YouTuber, ya itu enggak. Jadi apa yang kami jalankan ya makom kami sebagai politisi, ya. Di politisi itu ada kerjasama, ada koalisi, ada komitmen yang dibangun, ada etika kita berkomunikasi, ya termasuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Kami kan terbuka juga membangun komunikasi. Jadi kalau kami ketemu dengan misalnya partai-partai lain, ya itu bagian dari yang memang harus kita jaga. Bukan lalu terus sudah terbuka komunikasi ini. Baru ketemu di jalanan sama misalnya Habib Abu Bakar PKS, terus tiba-tiba wah pasti ada apa-apanya kan gitu. Wong yang nggak ada apa-apanya tiba-tiba langsung koalisi kok gitu. Ya kan? Jadi biasa saja gitu loh, biasa saja. Lalu ada satu juga yang harus menjadi pelajaran kita semua. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi saya ingin garis bawahi. Jadi kita ingin pemilu itu kan lebih pada tidak hanya menang kalah itu urusan partai. Pasti. Saya dilantik atau enggak itu kan pasti menjadi target semua ya. Tapi ada hal yang juga penting adalah meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ya. Kita lihat perjalanan bagaimana membangun koalisi, memanage koalisi, ya. Lalu kita ketemu dengan misalnya PKB meninggalkan Gerindra, Pak Prabowo. Ada misalnya juga ada Demokrat, ya ditinggalkan oleh Nasdem Pak Anies. Ada juga misalnya PKB merasa diremehkan lalu terus keluar dan sebagainya. Jadi memang ada perjalanan ya serial proses koalisi yang memang harus dijadikan pelajaran oleh semuanya. Nah, seharusnya meninggalkan koalisi itu seperti apa, Gus? Iya. Seharusnya, tadi kan itu. Bagi P3 kalau seharusnya. Saya dalam pikiran saya adalah bagaimana mengajak ke dalam koalisi itu kan. Bagaimana mengajak misalnya mengajak misalnya kalau ada pertanyaan tadi teman-teman Demokrat bergabung dengan kami bersama PDI Perjuangan itu. Terima tapi ya. Itu aja yang dalam pikiran kami. Ayo kita komunikasi mumpung belum sudah keluar biar bisa bareng-bareng.
Oke, Saya kira itu makasih aja. Gus. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya langsung buka apa? Kalau ada yang mau nanya silahkan. Monggo. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Said Nur Cahyo. Di sini saya sebagai pengurus salah satu OKP kedaerahan di daerah Jakarta. Siap. Di sini izin langsung bertanya saja kepada abang-abang sekalian di depan, yang terutama kepada Abang Arwani dan Abang Handoko. Karena menurut saya yang mungkin lebih tahu pertanyaan ini mungkin beliau-beliau yang langsung menekuni di bidang politik. Yang saya tanyakan selaku tema pada hari ini adalah otak-atik koalisi adalah apa banyaknya manuver politik di kalangan elit-elit politik tingkat nasional. Menurut saya ini membuat kebingungan di banyak masyarakat. Bahkan contoh kecilnya yaitu seperti pertemuan-pertemuan antar elit-elit politik. Misalnya saya ambil contoh yang kemarin saat acara sebuah organisasi UKP nasional. Bapak Prabowo menghadiri acara salah satu UKP dan itu langsung diperintahkan oleh Bapak Presiden. Padahal Bapak Prabowo tidak memiliki, menurut saya tidak memiliki sangkut pautnya atau memiliki background organisasi tersebut. Dan menurut saya hal itu membuat masyarakat luas di luar sana heran atau bingung. Apa menuju politik 2024 ini menurut saya banyak membuat kaget masyarakat luas. Oh, maksud lu Pak Prabowo ambil KTA dulu, WP itu baru boleh datang gitu. Bukan begitu Bang. Tapi banyaknya manuver mungkin yang disebutkan abang-abang satu. Posisi presiden itu ke Prabowo kan? Enggak Bang, tapi lebih ke semuanya mungkin karena manuver politik kan banyak. Yang awalnya koalisi A atau B tiba-tiba bubar lalu berpindah. Karena menurut kami sebagai masyarakat dan selaku pemuda itu calon presiden dan cawapres itu merupakan role model atau contoh kita. Oh, ke depan calon presiden dan calon wakil presidennya beliau A atau B. Tetapi bagaimana solusi ke depannya mungkin yang saya tanyakan, bagaimana membentuk sebuah persaingan yang benar-benar menjadi contoh ke depannya setelah 2024 ini lebih baik. Siap. Terima kasih. Paham. Izin. Oke. Nah, UKP-nya apa namanya? Halo. Mau bertanya ke Pak Sekjen ya pertama-tama. Ini tadi kan ada rencana pertemuan antara PDIP dengan P3. Iya, besok. Kira-kira membahas apa sih? Apakah ada obrolan terkait cawapres mengingat Koalisi Perubahan sudah mendeklarasikan Anies dengan Caimin, itu yang pertama. Yang kedua, efek dari deklarasi Anies dan Caimin ini kan menjadikan Demokrat mundur dari Koalisi Perubahan. Nah, kira-kira dari kerjasama PDIP dan P3, apakah akan dimulai lagi penjajakan komunikasi untuk merangkul Demokrat ke kerjasama PDIP dan P3 itu? Selanjutnya buat Pak Ardian Sopa, ini terkait dengan kemarin deklarasi Anies Caimin ini. Kira-kira Caimin ini bakal mendongkrak gak sih suara Anies, mengingat survei LSI terakhir di bulan Agustus kemarin itu masih jauh berbeda. Masih tertinggal banget Anies.
Ganjar 30%, Prabowo 35%, dan Anies 22%. Apakah di September nanti akan meningkat? Itu saja sih. Terima kasih. Langsung 2 orang sekjen tutup. Oke. Iya ya. Saya cuma mau ngomentarin. Tadi siapa namanya? Iya. Dari PMII. Jadi begini, itu kan masalah cara pandang ya. Justru kalau saya tadi meng-highlight situasi ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat, bagi rakyat, bukan sebagai sebuah ruang untuk membuat kebingungan sebetulnya. Jadi kamu bisa bayangkan, andaikan manuver-manuver itu, langkah-langkah itu kayak zaman dulu, orang nggak ada yang tahu, ya kan? Apakah itu bagus gitu? Ya, kalau saya justru mensyukuri bahwa semua langkah-langkah politik ini bisa diikutin, bisa dianalisis oleh masyarakat luas, sehingga itu jadi sebuah pembelajaran. Saya bilang tadi, masyarakat jadi tahu apa yang terjadi dengan elit-elit. Masyarakat jadi tahu bagaimana sebuah dinamika politik dikelola. Itu penting. Jadi saya cuma pengen cobalah dibalik cara melihatnya. Kebingungan-kebingungan oke, nampaknya seperti itu. Tetapi kami yang di generasi mengalami lah dulu. Dulu tidak ada dinamika keriuhan itu. Tetapi begitu kampanye misalnya di lapangan, orang bisa baku bunuh misalnya. Karena ketidakterbukaan proses itu yang tidak dipahami masyarakat, muncul banyak ketegangan. Iya kan? Saya mencermati pemilu, oke lah, mulai dari tahun 92 lah. Itu pemilu pertama yang saya ikutin gitu kan. Ya, beda sekali. Memang sekarang nampaknya riuh, tapi kita lebih rileks, lebih itu bisa dengan tertawa segala macam. Itu sisi positifnya. Maka saya melihatnya justru itu adalah sebuah pembelajaran politik. Dulu gitu. Di kampung saya Pak Presiden, kalau nikah kumpul Golkar, Ya. itu di bulan kumpul P3. Ya makanya itu betul. Sekarang kan nggak ada begitu, iya kan? Kalau khatibnya Golkar itu harus mufarokoh. Ya, kalau satunya Golkar Jumatan lagi, kalau Jumatan. Iya, jadi betul itu. Seperti itu. Jadi sekarang dinamika politik itu justru lebih enjoy untuk kita nikmati. Iya kan? Oke begitu ya. P3 nggak apa-apa, imamnya P3. Enggak apa-apa, sekarang enggak apa-apa. Kamu jangan ini bergabungnya Koalisi PD. itu enggak imam makmum itu. Tapi itu Selawatan bareng. dulu tentu sesuatu yang sangat sulit, iya kan? Nah ini sekarang kita ternyata kemudian sekat-sekat seperti itu mencair, kita bisa lebih nikmat untuk mengikuti dinamika politik yang terjadi. Proses-proses ke sana juga bisa kita ikuti dengan baik. Ya, makasih. Jadi justru itu pelajaran ya yang menarik ya bagi teman-teman organisasi kepemudaan ya, bisa melihat secara langsung. Dulu hanya orang-orang tertentu dari aktivis muda saja yang bisa mengakses informasi, komunikasi atau manuver-manuver ataupun juga kasakusu atau apapun namanya dari elit-elit partai politik. Saya masih ingat bagaimana dulu untuk mengetahui informasi tentang pejabat sekelas menteri itu aja, kami yang ada di mahasiswa di daerah susah. Paling itu levelnya ketua umum ataupun ya elit-elit PB, PMII, PPHMI dan sebagainya. Jadi sekarang bisa lihat semuanya. Enak jadi. Terus soal manuver, saya kira yang bermanuver ini enggak hanya partai ya, termasuk relawan, termasuk tapi kenapa kok partai aja yang disorotin? Ini saya termasuk YouTube. ini, ya. Kita pernah duluan loh dukung Megawati for Presiden loh, masih ingat nggak? Betul. Ya, total politik tuh pertama tuh. Jadi manuver-manuver ini banyak sekali dilakukan, termasuk mohon maaf ya, para pemilih di bawah juga banyak manuver juga.
Ya, karena apa? Karena memang terbuka. Kami yang caleg-caleg ini juga, aduh, kemarin habis ini sana ke sini. Jadi dan itu biasa. Biasa. Di rumah ya, kami kasih kalender. Nanti ternyata di belakangnya di ruang dapur ada kalender partai lain gitu. Itu manuver kan? Manuver ya biasa. Tapi kami yakin kan gitu loh. Ya namanya partai terus saja kita bangun koalisi, strategi Mas, itu strategi. Ya ada strategi yang memang pada akhirnya mengakibatkan kekecewaan, mengakibatkan atau diakibatkan oleh one man show ya dan sebagainya, itu pelajaran bagi sampean kan. Nanti saya kalau jadi politisi jangan one man show. Nanti kalau saya jadi politisi kalau keluar ya pamit yang baik-baik kan gitu kan gitu loh. Oh ini ada cara exitnya udah. Tadi kita tahu. Terus besok bahas apa? Pamit baik-baik. Besok bahas apa? Ya saya kira yang pertama adalah pasca bergabungnya Partai Hanura ya, sebelumnya Partai Perindo, sehingga Bu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan menginisiasi untuk bertemu para ketua umum partai pendukung Pak Ganjar dalam satu kesempatan, insya Allah besok 1:30. Banyak hal ya, karena sebelumnya tiap minggu ya Senin Kemis kita selalu rapat level sekjen, level teman-teman di koordinator media, koordinator relawan dan sebagainya terus berjalan gitu. Jadi sudah maju, sudah apakah ada membahas tentang cawapres? Ya, saya berharap dan salah satu agendanya juga bagaimana menyiapkan ya isu tentang cawapres itu. Terus tadi yang termasuk ya efek apa Demokrat mundur dari koalisi, ya welcome jika teman-teman Demokrat ingin membangun komunikasi dan tertarik untuk bisa bergabung dengan kerjasama politik bersama dengan para pendukung Ganjar Pranowo. Saya kira terbuka. Oke, makasih Gus Arwani. Kita masuk ke pertanyaan. Iya. Caimin, apakah dengan masuknya Caimin menjadi cawapresnya Anies Baswedan jadi ini nilai akan tambah merubah apa enggak? Iya, nilai tambah atau tidak. Jadi pertama memang secara umum ini bisa memberikan efek kejut ya. Karena ya mungkin tidak hanya elit ya, tapi juga masyarakat kan agak terbelalak ya dengan kenyataan seperti ini. Tetapi apakah ini berpengaruh terhadap elektabilitas nanti atau tidak? Tentu jawabannya kita tunggu survei nanti. Kita diskusi lagi nanti setelah ada hasil survei. Tetapi kalau misalnya kita lihat amati dari survei-survei yang kita lakukan, kita melakukan survei alhamdulillah bisa tiap bulan. Dari jadi Januari kita survei 2023, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus sampai terakhir kemarin survei. Memang sebenarnya tidak ada cawapres yang juga menonjol, yang bisa menambah elektabilitas dari capres yang sudah ada terbentuk itu. Dan ini pun ketika nanti digabungkan, kita melihat sebenarnya secara efek kejut ada, tetapi efek elektabilitas itu tidak bisa serta-merta juga mengikuti ya. Tentu ini kita nanti uji lagi, tetapi idealnya atau ya bayangannya memang tidak terlalu memberikan efek signifikan pasca dengan pengumuman ini ya. Tetapi kalau misalnya pengumuman ini kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih masif dan sebagainya, ini juga membuka peluang sebenarnya untuk naik. Tetapi kalau misalnya hanya sekedar efek kejut aja, ya tentu ya orang terkejut aja, tapi tidak jadi memilih. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan program lanjutan yang masif dan sebagainya, toh juga masyarakat sebenarnya kan masih ada ya 20% lah yang belum menentukan ya pilihan terhadap capres-cawapres ini, dan ini masih bisa menjadi kue yang tentu ini bisa diambil oleh pasangan manapun sebenarnya. Catatannya seperti itu, Mas. Saya juga ingin memberikan satu pemahaman, bukan pemahaman ya. Maksudnya saya memahami bahwa kita harus memisahkan antara ideal politik dengan realisme politik. Apa yang kita idealkan itu sebenarnya masuk terhadap ideal, tapi yang terjadi itu seringkali realisme politik.
Jadi istilahnya jangan juga baperan dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, bahwa inilah real politik. Jadi batasan politik itu apa? Ya batasannya sebenarnya langit yang tinggi, kemudian hukum yang mengatur. Selama tidak melanggar hukum, ya go ahead, lanjutkan. Sama seperti koalisi yang ada juga sekarang sebenarnya. Ini kan koalisi juga belum ada fakta, integritas, gabung-gabungan dan sebagainya ya. Ya nanti ini terjadi ketika sudah didaftarkan, kemudian baru misalnya ketika ini ditarik ulur, baru bisa menjadi pertanyaan publik yang luar biasa. Tapi sekarang ini kan juga ya ada kesepakatan atau istilah kita kongko politik aja sebenarnya. Ini juga membuka peluang sebenarnya buat semua partai, termasuk misalnya P3, kalau misalnya mau pun untuk bergabung dengan koalisi lain atau membentuk koalisi lain, ini juga sebenarnya masih terbuka. Karena ya ini realisme politik ya. Realitas politik yang kepentingannya sebenarnya kepentingan dari internal partai itu sendiri. Jangan sampai kita merasa bahwa ini sebuah manuver, ini sebuah tragedi, ini sebuah A dan sebagainya. Enggak, ini realisme politik kok yang memang dijalani, yang tentu masyarakat juga pada akhirnya bisa memaklumi ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Cak Imin juga. Masyarakat juga pada akhirnya maklum, ternyata dia bergerak begini untuk kemenangan partainya. Dia meninggalkan ini karena memang juga di Gerindra tidak memberikan kepastian misalnya dan sebagainya. Tentu ya masyarakat perlu waktu untuk memahami itu. Tetapi ya idealnya memang dilakukan jauh-jauh hari ya. Kita bayangkan ketika misalnya hari pendaftaran ditutup, kemudian mereka baru daftar, ternyata yang dibawa itu Anies Baswedan dengan Cak Imin. Tidak terjadi sekarang, tapi nanti misalnya. Bagaimana keadaan yang ada sekarang ini? Apakah itu mungkin terjadi? Bisa juga mungkin terjadi. Sehingga realisme politik itu memang harus dibaca secara realisme politik. Jangan pakai kacamata ideal. Sehingga pada akhirnya kita nggak match kalau misalnya arahnya seperti itu. Oke, makasih Mas Ardian. Bang Ari, ini Sekjen P3 tadi bilang bahwa besok ada rapat ya antara PDIP dan P3. P3 tetap konsisten kalaupun harus exit, pamit baik-baik. Jangan-jangan besok itu. Kita hitung. Itu nggak ada statement saya seperti itu ya. Jangan dikutip nih. Saya kan tadi cuman ada pelajaran nih. Ada pelajaran. Ada yang karena one man show, ada yang karena kecewa, nggak jelas. Iya. Tadi itu loh macam-macam. Salah satunya pelajarannya adalah pamit baik-baik gitu Gus ya, pelajaran Harusnya yang lalu begitu. Dari baru. Bukan yang berikutnya. Bukan. Bang Ari. Oke, kita Bang Ari. yakin kita Simulasi tiga paslon Bang Ari. Ganjar Sandi karena ada P3. Ya. Ganjar Sandi. Itu dengan asumsi konsisten. Pasti konsisten. Ya. Pasti konsisten. Karena pesan Kiai. Ya. Ganjar Sandi, Prabowo Gibran, Anies Muhaimin. Pendapat YouTuber yang pasti suasana kebatinan sudah nyatu dengan netizen. Menurut Bang Ari gimana? Ya ini ya, dari 3 orang itu kan sebenarnya kalau kita lihat 6 orang. capresnya kan 3 ya. Kita 2024 ini ada 3 orang yang punya capres yang punya kekuatan besar di media sosial, 3-tiganya loh. Nggak ada yang lebih ini ya, apalagi tambah Bang Sandi juga gede di media sosial gitu kan. Terus Mas Gibran juga gede banget di media sosial. Caimin mungkin yang nggak sefamiliar orang-orang ini gitu yang lain ya di aktivitas media sosialnya, walaupun juga kalau kita hitung kuantiti juga Caimin juga nggak kalah besar, juga besar gitu. Nah ini pertarungan 6 orang yang aktif di media sosial dan sudah terbiasa gitu untuk berinteraksi dengan netizen. Itu berbeda dengan 2019. Dulu Pak Kiai Ma'ruf Amin tuh seingat saya waktu itu bikin medsos baru pas setelah dicalonkan gitu. Waktu itu kalau nggak salah ya, benar ya Gus ya? Betul. Nah baru bikin medsos. Jadi memang kalau kita lihat 3 orang ini akan menghadirkan dinamika medsos yang sangat besar nantinya ketika sudah definitif. Pertama karena waktu singkat, ya kan. Kedua konektivitas mereka sangat tinggi gitu. Nah sekarang ini jadi persoalan adalah ketika sekarang ini kan belum definitif ya. Jadi kita tuh masih banyak loh orang kalau ditanyain sekarang ngerasa beda pemilu 2019 sama sekarang. Karena 2019 itu dirasa lebih semarak.
Karena apa? Karena hebohnya ada di publik dari awal. Kalau sekarang kan hebohnya pertemuan antar elit semua. Di elit. Jadi warga belum bisa merasakan betul bagaimana Perang di udaranya kurang. iya, bagaimana hype-nya pemilu nih hari ini sebenarnya. Karena termasuk jurnalis juga saya lihat beritanya Pak Prabowo dihidangi sayur lodeh atau apa gitu misalnya. Yang dibahas ya kayak begitu kan. Yang mana sentimen publiknya berbeda gitu. Yang dulu kita lebih kepada faktor-faktor sosiologis lebih banyak muncul gitu. Nah menurut saya itu keuntungan pemilu yang hari ini adalah tiga-tiganya punya konektivitas dengan media sosial. Dan hari ini ya kalau kita lihat sentimen media sosial yang jauh perubahannya itu Pak Prabowo lah. Karena dari coba lihat deh, saya pernah bikin konten juga di Total Politik. Kita ngebandingin medsos 3 calon ini dan setelah konten itu naik entah karena konten itu atau bukan, saya waktu itu sama Ferry Irwandi, media sosialnya Pak Ganjar itu berubah loh waktu itu. Yang lebih estetik fotonya. Betul, yang, ada. Iya kan, yang lebih terlihat lebih beda lah gitu. Yang dulu lebih kita nyebutnya lebih kiloan kodian gitu. Sekarang berubah pendekatannya yang lebih estetik gitu. Dan Pak Prabowo udah Seperti postingan Prabowo. Iya, seperti Iya. Pak Prabowo. Mas Anies pun juga mulai. Betul, iya. Iya kan? Jadi kalau kita lihat kelebihan orang tua, itu Pak Prabowo yang paling tua ya di antara 3 ini. Orang tua ini adalah dia percaya aja sama orang muda. Ya udahlah gua ngebayangin ya dialognya Pak Prabowo dengan timnya yang umurnya mungkin beda 50 tahun gitu atau 40 tahun gitu. Ya udahlah gue nggak ngerti medsos, lu atur aja lah gitu. Dibandingkan yang umurnya nggak begitu jauh masih coba intervensi kasih ini kasih itu gitu. Jadi Ngurus sendiri. ya taste-nya mungkin nggak taste anak muda, lebih gampang Pak Prabowo jadi dapat taste anak muda gitu Karena karena dia nggak ngurus. nggak megang gitu. Saya nggak yakin Pak Prabowo nonton YouTube gitu. Saya juga nggak yakin gitu ya. Ya. Tapi beliau nonton Total Politik sama YouTube sama Wi. Dia. Nomor 2. Iya, amin. Ya. Nggak, karena waktu terakhir ketemu sama Pak Prabowo yang diomongin tuh Samuel Huntington, buku-buku yang diomongin biasanya. YouTube tuh jarang banget. Tapi dia tahu Ade Armando tuh kemarin. Saya nggak datang Bang Ade ya. Nah, tapi itu poinnya sih. Saya ngelihat bahwa harus diakui suka atau tidak Pak Prabowo udah membuat sebuah benchmark tersendiri di media sosial kita hari ini. Yang mana tadinya foto-foto politisi kayak begini gitu kan. Itu tuh udah gak ada tuh di home-nya Pak Prabowo. Dan itu membuat kandidat lain juga belajar dan itu jadi diikuti standar itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana tim-tim kampanye ini bisa mengelola perperangan udara yang relate sama para netizen. Itu menjadi pertanyaan, apakah perang udaranya udah diurus atau belum gitu. Kalau nggak diurus, mari diurus. Iya. Mari kita urus. Gitu. Enggak. Maksudnya gini, ini saya serius nih. Saya tuh nemu beberapa politisi gitu. Ya, yang orang betul-betul percaya, kan gini ya. Orang-orang ini punya rekor menang semua. Pak Prabowo belum pernah sih ya. Maksudnya Pak Prabowo belum pernah menang, tapi Partainya, Pak Ganjar atau partainya ya. Pak Ganjar, Pak Anies gitu misalnya. Kita lihat Pak Ganjar atau Pak Anies itu. Mereka itu selama ini menang dengan cara apa sih gitu. Pasti itu akan jadi iman mereka untuk mempengaruhi pendekatan mereka di dalam pemilu Pertarungan ini gitu. berikutnya. Nah banyak politisi yang tidak merasa dimenangkan oleh pertarungan udara loh. Iya gak Gus? Gus Arwani misalnya. Iya, aku yakin Lebih banyak di darat. lebih merasa dimenangkan oleh pesantren Gus Arwani daripada medsos gitu kan. Iya kan? Artinya apa? Artinya iman itu
membuat banyak politisi gitu ya. Karena orang beriman dengan cara dia menang kan. Membuat mereka tidak benar-benar mengurus memang. Karena saya tidak yakin dengan cara mengurus pertarungan udara Saya bisa menang. saya bisa menang. Nah, karena Pak Prabowo itu kalah 2 kali, yang mana dia tidak terlalu mengurus itu di pemilu-pemilu sebelumnya, sekarang kayaknya mereka urus. Karena kekalahan itu kan guru terbaik. Ya kan? Apalagi yang ngajarin orang yang ngalahin dia gitu. Iya kan? Saya yakin konsultan politiknya Pak Prabowo itu sekarang Pak Jokowi itu. Iya. Pendekatannya sama kan? Kalau ini boleh dikutip nih. Iya kan? Konsultan politiknya gitu. Karena orang kalah itu sangat mungkin berubah. Siap. Tapi kalau orang menang terus, mungkin dia akan memperkuat imannya itu gitu. Saya yakin ya udah kalau Gus Arwani tiap hari ke pesantren, sowan kiai, dengerin ulama, ya udah cara menang itu yang akan dipakai terus. Karena imannya dibentuk oleh praktek politiknya. Nah, Pak Prabowo nggak punya experience bersentuhan dengan media sosial atau pertarungan udara layaknya Mas Ganjar dan Mas Anies gitu misalnya. Mungkin kalau Mas Ganjar, Mas Anies, dia yang ngarahin pasukannya medsosnya kan, jangan gitulah narasinya gitu, karena punya pengalaman gitu. Saya ngelihat itu ya dalam konteks ini, kalau di pertarungan netizen, saya ngerasa sekarang Pak Prabowo punya sentuhan yang sangat berbeda dan leading dibandingkan 2 kandidat lainnya, yang mana kita berharap dua-duanya bisa menyusul sehingga pertarungannya lebih menarik gitu. Mungkin itu aja, Bro. Oke, makasih Bang Ari. Mas Andoko, bener nggak konsultan politiknya Pak Prabowo itu Pak Jokowi? Kalau konsultan politiknya Mas Ganjar kira-kira siapa? Mungkin bukan soal konsultan kalau saya ngelihat ya. Tapi Pak Prabowo mengakui dia banyak belajar ke Pak Jokowi. Itu bukan. Kan aku belajar ke kamu berarti bukan kamu konsultan saya kan begitu kan? Ya toh. Kan begitu, tapi bahwa dia banyak belajar, saya setuju. Bahwa kekalahan selama ini mungkin memang memberi banyak pelajaran. Tapi yang saya lihat ada sebetulnya yang saya susah bayanginnya ya. Misalnya saya ini bertarung sama Ari ini 2 kali kalah, kemudian saya direkrut sama dia jadi menterinya, terus kemudian saya berguru sama dia, itu susah. Satu sikap yang menurut saya berat, dan Pak Prabowo jujur dia mampu melakukan itu dan mampu. Nah, jadi saya lebih melihat memang dia banyak berguru lah, belajar dari rivalnya yang dulu mengalahkan dia 2 kali, begitu Pak Jokowi. Lebih ke arah situ. Gibran Pak Sekjen. Gibran. Ya, Gibran ini mau tidak mau jadi fenomena yang sekarang dua kubu dari PDI Perjuangan dan dari Gerindra Pak Prabowo itu mencoba menarik kan, karena apapun statement dari PDI Perjuangan bahwa Gibran ada di list Cawapres. Baik. Ya kan. Dan kemudian di Pak Prabowo juga kita dengar semua lah bahwa dia salah satu juga. Artinya ini realitas politik yang bahwa memang Gibran menjadi variabel yang diperhitungkan. Maka saya pikir menjadi menarik kalau misalkan MK segera mutusin ini. Boleh enggak ini gitu kan. Percepat. Ya, artinya sebenarnya kan di sisa waktu yang 2 bulan ini misalnya boleh enggak ini. Tapi sampai sekarang belum di ini ya sama MK ya, belum diputuskan. Nah, kemudian memang itu memberikan dampak begini. Oke, satu sisi itu akan menjadi klaim keberlanjutan Pak Jokowi. Ya, yang menjadi masalah adalah menjadi menarik banget adalah ketika di satu sisi ketika Gibran menjadi pasangannya Pak Prabowo.
Sementara kan saya ngomong peluang tertingginya di situ justru kan. Iya. Tetapi ini menimbulkan implikasi Gibran sendiri orang PDI, ya kan. Pak Jokowi sendiri selama ini kan juga dengan PDI hubungannya kita tahu. Tentu ini akan menimbulkan komplikasi. Yang saya nggak tahu eskalasinya akan sampai seperti apa. Itu kira-kira. Oke, makasih Mas Handoko. Ini sesi terakhir sekali sebelum semuanya memberikan closing statement kalau ada yang mau satu. Ya, Habib berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forum Alim Ulama dan Habaib Tapal Kuda untuk daerah Jawa Timur. Sungguh menarik percakapan ini, perbincangan ini. Cuma yang saya dengar dari tadi otak-atik, namanya otak-atik itu, nama yang disebut itu sebagai pembanding atau tesis, boleh tidak sebagai wacana anak muda atau milenial ini bagaimana sih kalau yang di otak-atik itu ada nama katakan Khofifah, ada nama Erick Thohir, yang itu dimana mereka juga punya kans. Dan jujur kalau kita bicara pemetaan untuk kepemenangan presiden saat ini, itu kuncinya di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sedangkan kan kalau kita bicara dari pemetaan lagi, yang paling utuh di Jawa Timur itu Muslimah. Kalau suara NU dengan masuknya Caimin di Anies, itu malah yang kultural menarik diri. Malah justru yang Islam moderat yang meningkat. Kalau kultur di Jawa Timur ya. Dan saya juga mau tanya kepada Sekjen Arwani, Gus Arwani. Ini hanya sekedar isu saja. Apakah benar P3 ini hanya mengusulkan satu nama saja, yaitu Pak Sandiaga Uno? Kok ada satu isu katanya mengusulkan dua nama Erick Thohir untuk wakil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pesan sponsor, Erick Thohir dan Khofifah. Iya, memang betul, saya sepakat bahwa pertarungan ada di Jawa Timur. Bahkan kalau misalnya kita buka datanya, itu dari 5 provinsi terbesar, ini Jawa Timur yang sejauh ini itu bersaing ketat antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Bahkan bedanya itu hanya sekitar 1-2% saja. Sehingga dari sini kita bisa melihat pertarungan yang bakal ketat terjadi di Jawa Timur ini. Karena kalau misalnya kita lihat daerah lain, Jawa Barat itu Pak Prabowo unggul, Jawa Tengah itu Pak Ganjar yang unggul, kemudian DKI Jakarta ini juga menarik, Pak Anies meskipun dari sana, tapi ternyata dia bersaing juga dengan Pak Prabowo ya. Kemudian di Sumatera Utara, karena ini 5 provinsi juga masuk Sumatera, termasuk juga Banten, ini memang Pak Prabowo unggul. Dan unggulnya pun tidak sebesar yang di Jawa Barat, sehingga pada akhirnya pertarungan ada di Jawa Timur. Makanya kemarin potensi suara dari Jawa Timur itu juga menjadi perhatian dari 3 orang pasang capres ini ya, sehingga muncullah nama orang-orang di Jawa Timur, mulai dari Bu Khofifah, kemudian juga ya Caimin sendiri, atau bukan juga bahkan AHY sendiri itu sendiri ya, muncul dari Jawa Timur karena pertarungan yang kuat. Nah, kenapa misalnya pada akhirnya saya melihat bahwa Jawa Timur ini kan memang basisnya NU, dan kalau kita kaji lebih dalam lagi, memang seringkali ada kesinambungan antara NU dengan PKB satu saat. Tetapi ada juga saat-saat yang katakanlah tidak mesra juga. Sehingga sebenarnya ini juga betul, saya sepakat bahwa ini belum menjadi garansi dari Pak Anies untuk mendapatkan Jawa Timur dengan masuknya Caimin. Karena ada persoalan-persoalan yang tadi itu. Bahkan kalau misalnya kita mau lebih real lagi ke dalam, ini yang berkekuatan kuat, ini kan memang juga Bu Khofifah di sana ya, dengan muslimatnya itu. Dan memang kita tahu sendiri kalau perempuan ini kan memang solidnya luar biasa ya, solidnya luar biasa, mengkonsolidarisir teman-temannya juga bisa efektif dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya ini terus berlanjut, tentu ya tantangan buat daerah-daerah lain ini ya, tantangannya apakah memang mereka mau masuk juga pertarungan di Jawa Timur dengan mengambil
calon-calon lain atau memang tidak? Itu satu. Jadi kenapa misalnya tadi Jawa Timur, karena memang isu Islam kalau saya lihat yang juga menonjol ya. Nah, beralih kepada isu yang lain, kenapa misalnya pada akhirnya ada Erick Thohir, kemudian juga mungkin kalau misalnya kita sebut ada Bang Sandi, ada juga Airlangga, karena selain isu agama, tanda kutip Islam ini yang menjadi pemilih terbesar, ada satu isu lagi yang sebenarnya bisa menjadi harapan publik di sisi isu ekonomi sebenarnya. Jadi ketika kita tanya terhadap masyarakat, sebenarnya permasalahan yang paling berat buat Bapak Ibu sekarang ini apa sih? Dari sosial budaya, dari keamanan, dari politik, dari hukum, yang paling tinggi adalah isu ekonomi. Ini nggak lepas daripada kita terkena COVID 2 tahun yang lalu itu ya. Sehingga memang sekarang ini orang ingin juga ya ekonomi sebagai panglima di antara yang lain-lainnya. Nah, ketika isu ekonomi muncul, tentu yang bisa menjadi penguat tentu orang yang terlibat dalam ekonomi. Nah, dalam konteks inilah Pak Erick Thohir itu tadi bisa muncul sebenarnya. Jadi arah angin ini nanti akan kemana nih? Apakah memang petinggi-petinggi ini melihat bahwa potensinya ini ke arah isu Islamannya, atau memang ke arah isu ekonomi? Kalau misalnya isu ekonomi, tentu ada berapa nama yang beredar. Buat Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kemudian juga mengkoordinir katakanlah jaringan-jaringan pengusaha, tentu juga bisa menjadi nilai lebih ya. Yang kedua, buat Bang Sandi sebagai entrepreneur, kemudian juga ya pengusaha muda dan seterusnya, ini juga menjadi peluang juga sebenarnya. Termasuk juga buat Pak Airlangga juga. Mas Erick itu mewakili dua variabel. Pertama dia agniya, orang kaya, yang kedua Pengurus Banser, itu dia. Dan yang ketiga dia juga didorong oleh PAN. Saya nggak tahu apa P3 juga mendorong atau tidak. Kalau misalnya didorong lagi, lebih lengkap lagi itu Pak Erick Thohir ini ya. Dua nama betul. Rapimnas ke-6 memutuskan Sandiaga Uno, kader kami. Jadi kuat sekali di kalangan teman-teman di internal partai kami ya, sosok ya kader yang diusulkan itu adalah seorang kader ya. Jadi untuk itulah ketika Mas Sandiaga bersedia bergabung dengan P3 ya, pakai jas hijau, lalu kita beri kehormatan untuk menjadi ketua Bapilu ya. Saya kira itu menjadi kehormatan juga ya bagi kami untuk mengusulkan ya sebagai sosok yang mendampingi Pak Ganjar. Jadi Rapimnas 6 seperti itu keputusannya, Bib. Jadi kami memahami ada proses pengalaman di periode kedua Pak Jokowi. Semua partai ya pasti punya nama, punya pertimbangan sosok cawapresnya siapa. Ya. Nah, saya kira hal yang sama seperti sekarang ini. Jadi terbentuknya pasangan capres-cawapres itu nanti saya kira ya tentu muncul dari pembahasan di internal koalisi. Ya, dibahas dulu. Nah, ini kan dibahas secara agenda resmi di internal koalisi kami ini kan juga belum. Ya, dibahas lalu didengarkan apa pendapat P3, apa pendapat Hanura, pendapat Perindo ya dan sebagainya. Ada yang pada akhirnya memutuskan saya pengen ini karena alasan elektoral. Saya pengen ini karena wah ini pas dengan kebutuhan bangsa kita di dalam menjawab tantangan zaman. Bagaimana problem ekonomi dan semuanya perlu ada kolaborasi sosok yang bisa menjawab kinerja pasangan capres-cawapres ke depan. Ada yang karena menjawab kebutuhan-kebutuhan lain dan pada akhirnya itu nanti akan diputuskan siapa yang akan mendampingi dan apa alasannya. Apa yang mendominasi alasannya itu. Apakah karena elektoral, wah kita harus pilih yang kira-kira itu bisa mengimbangi capres lain, cawapres lain dan sebagainya. Atau kapital? Sebaiknya memang ya
ada hal yang lebih penting dari kerjasama politik itu. Bagi kami adalah ya persoalan materi yang paling penting ya kemenangan partai kami. Saya kira itu yang paling penting. Ya kemenangannya seperti apa? Ada strategi, ada apa? Cara-cara, mekanisme dan sebagainya. Saya kira itu menjadi urusan partai lah, bukan soal kapital dan sebagainya. Nah, soal medsos Mas, kenapa tidak seramai dulu? Mungkin karena tidak ada cebong kampret kayak dulu ya. Jadi tidak ada 2017 dan tidak ada backgroundnya enak karena sudah Pak Prabowo sebagai kompetitor Pak Jokowi dulu sudah bergabung bersama-sama ya. Saya kira yang dibutuhkan sekarang justru adalah edukasinya. Ya, saya merasakan pemilu yang terakhir 2019 jauh ya beda. Ketika saya mengikuti 2009, 2014, di mana 2019 itu sudah ada pakai media sosial dan saya juga pakai Mas. Ya, saya pakai nggak hanya ngandalin tradisi-tradisi pesantren tuh enggak. Wong yang bunyainya sekarang juga seneng pakai medsos kok, Instagram. Saya nggak ngupload 3 hari aja misalnya sudah dirasani sama bunyai. Gus kok nggak upload lagi di Instagram doh? Ternyata jadi kita malah berkomunikasi itu kadang-kadang lebih banyak di media sosial. Jadi pengen ada edukasi di media sosial seperti itu. Nah, apakah nanti dalam rapat dalam pembahasan di internal koalisi dengan PDI Perjuangan membahas cawapres itu muncul nama-nama lain? Ya mungkin saja karena ada Partai Hanura, ada Partai Perindo, teman-teman di internal PDI Perjuangan saya kira juga bisa jadi gitu ada beberapa ya pertimbangan nama-nama dan sebagainya. Apakah itu ya tadi yang disebut Habib seperti Khofifah, Pak Mahfud dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu. Yang jelas kami sekarang makin mantap ya soliditas kami di internal koalisi dengan PDI Perjuangan berjalan dengan baik, bahwa kemarin ada kejadian misalnya PKB dengan Nasdem saya kira bukan urusan kami karena PKB toh bukan pendukung Ganjar kan, jadi nggak berpengaruh dengan posisi Ganjar sekarang ini gitu loh. PKB kan dari Prabowo kan gitu loh, jadi itu mungkin LSI bisa melihat. Berpengaruh dong Gus. Masih, berpengaruh dong. Pengaruhnya gimana? Menginspirasi. Ini luar biasa. Oke, masing-masing 1 menit closing statement dari yang paling inspired tadi. Ya, saya tadi setuju sama Habib tuh. Di Jawa Timur tuh jadi battlefield dan benar-benar 3 capres ini harus memperhatikan akan ngambil cawapres dari NU natural apa NU naturalisasi gitu. Nah, itu akan sangat menentukan nanti tuh gitu. Jadi ini kita lihat aja. Itu aja sih dari saya tuh menanggapi itu juga. Soal NU, background NU dan sebagainya itu Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU sudah tegas. Jangan bawa-bawa NU. Ya. Kita ini harus taat pada pimpinan ya PBNU. Siapa yang ngaku-ngaku NU pengen juga ya bagaimana menempatkan NU yang baik ya dengarkan Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU. Oke, ini closing statement. Berarti Sekjen Projo dulu. Oke, dari saya closing statement saya enggak beda-beda sama yang kemarin-kemarin. Jadi ini buat kawan-kawan semua rakyat di Indonesia, memang situasi ini masih sangat cair sekali. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi marilah kita bersiap diri dengan kejutan-kejutan baru nanti. Ya, makanya Projo kita selalu konsisten dengan apa yang Presiden Jokowi sampaikan kepada kita, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu gitu. Terima kasih. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Iya, 2 hal dalam mengamati otak-atik capres ini. Yang pertama keberlanjutan Pak Jokowi sendiri, yang kedua tentu kemenangan partai. Ketika berbicara keberlanjutan Pak Jokowi, tentu beliau juga ingin apa yang sudah beliau canangkan itu bisa juga berlanjut.
Dan bisa jadi masuknya Gibran itu juga sebagai salah satu panggilan sejarah kalau saya lihat. Jadi apakah Gibran setuju atau tidak, urusan lain. Tapi kalau misalnya sejarah sudah memanggil, tentu nggak bisa menolak. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Makasih banyak. Diskusi kita sekitar sekitar 2 kali 60 menit. Mudah-mudahan menjadi asupan nutrisi bagi kita semua dan jutaan yang menonton live streaming pada sore hari ini. Oke, siap, Bib. Makasih. Ya. Saya minta maaf ke narasumber kalau ada yang salah, media jangan juga salah kutip dan lain-lain. Makasih dan Oke. Makasih kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thank you. I'm sorry, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.